Kita lanjut pada halaman 169 tentang Systematic Inventive Thinking, SIT, atau sistem pemikiran inventif. Merupakan teknik untuk mengambil produk yang ada dan membuat inovasi baru dengan menerapkan 5 model pemikiran. Pada intinya, membuat inovasi baru terhadap suatu produk agar ia lebih unggul, bisa memasuki pasar, bisa memenuhi selera konsumen, bisa menekan harga, bisa menjadi pesaing yang unggul di pasaran, bisa melengkapi yang sudah ada, sehingga perlu inovasi-inovasi baru. Adapun 5 langkah SIT itu adalah: 1, mengurangi jumlahnya, jangan terlalu banyak sehingga masyarakat tidak membutuhkan jumlah yang banyak. Kemudian melipat gandakannya, artinya bisa juga memproduksi lebih banyak agar masyarakat mengenalnya, ataupun dari segi penggunaannya lebih multiguna. Kemudian membagi ini artinya memisahkan fungsi-fungsinya, sehingga kita tidak perlu juga menjual secara lengkap, kita hanya menjual sebagian. Atau yang keempat, menyatukan tugas, menyimpelkan suatu produk sehingga masyarakat lebih mudah menggunakannya atau lebih umum orang memakainya, tidak terlalu spesifik. Yang kelima, memecah simetri, artinya membuat suatu terobosan yang tidak membingungkan, yang harus memilih satu di antara dua. Artinya kita rela mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus memilih salah satu fungsi yang harus kita jual, kita unggulkan dari produk tersebut. Demikian untuk halaman 169. Terima kasih. Pada halaman 170, di sini digambarkan kreativitas itu akan bertahap, satu demi satu, langkah demi langkah, demi terciptanya produk yang lebih baik yang disebut dengan visi baru. Anda meletakkan visi pertama di hari pertama, kemudian dicoba beradaptasi, kemudian dikombinasikan seperti ini, dan dikombinasikan seperti itu akan lebih mengarah kepada perbaikan. Kemudian terlihatlah suatu perbaikan baru. Perbaikan ini ataupun menghasilkan yang ini ataupun menghasilkan yang itu, sehingga tercapailah kesempurnaan produk. Inilah yang disebut dengan tahap berprosesnya kesempurnaan suatu produk yang dibuat dengan sebuah evolusi. Itulah penciptaan, adalah proses evolusi untuk mencapai kesempurnaan, baik bentuk, baik sistem, baik kegunaan ataupun manfaat. Demikian, terima kasih. Kita lanjut pada halaman 170, 171 dan 172. Di sini Jason menampilkan sebuah pemikiran bahwa persepsi itu, abstraksi itu, pemahaman itu, penafsiran itu lebih utama daripada Anda menunjukkan produk fisik ataupun solusi yang Anda tawarkan tanpa pernah mempengaruhi alam pemikiran pelanggan, tanpa pernah mempengaruhi persepsi ataupun abstraksi pelanggan. Jadi di halaman 172, jangan mulai dengan solusi fisik, tetapi mulailah dengan pengalaman pelanggan yang Anda ingat. Inilah yang termasuk dengan soft cost, biaya lunak yang mengikut perencanaan ide-ide, merangkum pengalaman dari konsumen, sehingga Anda bisa masuk di hati pelanggan ataupun pemakai dengan memperbanyak soft cost ini. Masuk dari sisi soft cost, perencanaan, pencarian ide-ide yang
sedang berkembang di masyarakat ataupun yang sedang tren. Banyak perusahaan hanya mengandalkan 10-20% rata-rata untuk biaya soft cost ini, seperti yang dialokasikan oleh Disneyland halaman 171, ia mengalokasikan sampai 40%. Tentu dia sangat ingin mempengaruhi abstraksi dari konsumen, pemakai, penikmat dari Disneyland. Anda menceritakan mengapa hal ini ada, apa kegunaannya, kemudian apa pengalaman-pengalaman menarik, apa kelayakan-kelayakan yang bisa diterima oleh konsumen. Kemudian baru suatu bentuk fisik solusi yang betul-betul bisa diterima oleh tantangan tadi, ataupun yang bisa diterima untuk memuaskan pelanggan. Inilah yang dimaksud dengan Anda harus mempengaruhi pemikiran mereka tentang persepsi barang tersebut. Di sini Michael Lee menggambarkan sebuah soft cost ataupun biaya lunak, perencanaan dan pencarian ide-ide. Kebanyakan perusahaan tidak cukup berinvestasi pada soft cost yang sebenarnya bisa merusak produk tersebut ketika diluncurkan ke publik. Tetapi jika Anda fokus pada soft cost tentu apa yang Anda sampaikan nanti di pasaran, produk Anda sudah mempunyai persepsi di hati pelanggan ataupun konsumen, pemakai. Mereka tidak buta tentang abstrak apa yang akan mereka terima dari pengalaman-pengalaman untuk memakai produk tersebut ataupun jasa yang Anda tawarkan. Ini mulai dari mengubah cara berpikir mereka tentang produk tersebut. Demikian, terima kasih. Kemudian di halaman terakhir, halaman 173 dan 174, ada sebuah perkataan, kata yang sangat tepat, pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya, apa kata kunci pekerjaan itulah yang menjadi objek utama dari tujuan menciptakan produk tersebut. Dibuatlah sebuah studi kelayakan dengan mencari data ataupun informasi sehingga kita mempunyai analisis tentang produk tersebut, baik melalui bertanya langsung ataupun melakukan penelitian-penelitian, pengamatan-pengamatan tentang pekerjaan apa sebetulnya yang mendasari agar produk tersebut laku di pasaran. Sebagai satu contoh, suatu perusahaan waralaba ingin menjual produk milkshake. Mereka berasumsi dengan mempelajari target pemakainya adalah pria berumur 20-45 tahun. Usia yang mereka riset adalah usia antara 20-45. Ternyata riset mereka tentang 20-45 ini tepat usia orang bekerja, usia orang produktif. Tetapi peningkatan tidak meningkat, penjualan tidak meningkat. Tapi ada satu kalimat yang penting, mengapa orang membeli produk milkshake ini? Ternyata produk ini sering dipakai oleh pelanggan yang melakukan drive-thru. Pertanyaannya, mengapa mereka membeli produk ini, milkshake tersebut? Ternyata mereka membeli produk ini setengah ataupun 45% di pagi hari.
Memang tepat tadi umur 20 sampai 45 yang pembelinya. Tetapi ternyata di riset dari segi waktu ternyata pembelian itu hampir setengah dibeli di pagi hari. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, inilah yang kita katakan sebagai pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan itu mulai dari mana sebenarnya? Nah, ternyata pekerjaan itu dimulai dari pagi hari, sebelum makan siang. Ternyata banyak penikmat milkshake ini adalah untuk mengganjal perut sebelum makan siang. Nah, dengan mendapatkan kata kunci tersebut bahwa milkshake itu dibeli pada pagi hari untuk mereka yang drive thru sambil bekerja menunggu waktu makan siang, mereka akan mengkonsumsi milkshake ini. Dengan diketahuinya pekerjaan itu mulai dari mana, momennya mulai dari mana, apa yang sebenarnya mendasari produk itu laku, akhirnya mereka mampu meningkatkan 7 kali lipat penjualan. Karena mereka sudah mulai fokus di pagi hari dengan berbagai posisi tempat, dengan berbagai kemasan yang ideal, dengan volume yang sesuai dengan tingkat konsumsi yang mengenyangkan. Dengan begitu, inilah yang harus ditemukan oleh seorang produsen, seorang pencipta. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan masyarakat membeli produk kita tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.